Ya, jadi pertama kami tim kuasa hukum Pak Jumhur ya dari Tim Advokasi untuk Demokrasi itu sejak awal itu meminta sebetulnya ya kepada majelis hakim melalui ketua pengadilan agar perkara ini disidangkan secara offline. Dan itu bukan hanya lisan, tapi secara tulisan kita sudah serahkan 21 Januari 2020 kemarin ya. Dan sampai hari ini sebenarnya tidak ada penjelasan atau penetapan ini sidang offline atau online. Jadi kami berkesimpulan bahwa sidang ini sebenarnya offline ya. Dan di Perma pun mengatakan kalau pemeriksaan saksi ahli itu harus dilakukan di persidangan ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kebenaran material itu betul-betul ditemukan dan proses persidangannya ini benar-benar nanti fair, adil ya. Itu yang pertama kita minta, dan berulang kali kita sampaikan argumentasinya, baik secara hukum maupun argumentasi sosiologisnya. Secara hukum jelas di KUHP, di Perma nomor 24 tahun 2020. Secara sosiologis juga faktanya banyak preseden kasus-kasus lain disidangkan secara offline dan tidak ada masalah. Kenapa Pak Jumhur kemudian didiskriminasi ya? Itu menjadi catatan kami yang pertama. Kemudian yang kedua yang kami minta adalah soal penangguhan penahanan kepada Pak Jumhur Hidayat. Kita meminta kepada majelis hakim penangguhan penahanan sama sejak 21 Januari, tetapi kemudian belum diberikan penangguhan penahanan sampai hari ini. Kita melihat alasan penahanan bahwa terdakwa akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya lagi atau melarikan diri, itu tidak ada alasan objektif yang kami lihat itu bisa menjadi alasan penahanan. Tapi kenapa kemudian masih ditahan? Dan yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa dilakukan penahanan di Bareskrim, di mana akses kami sebagai advokat kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Jumhur itu sangat sangat terbatas, bahkan dihalang-halangi, tidak bisa gitu ya. Dan tapi faktanya perintah pengadilan atau perintah hakim itu nggak bisa dilaksanakan. Itu ada masalah berarti. Ada masalah di antara kejaksaan dan kepolisian yang menghalang-halangi tugas perintah pengadilan. Tadi hakim yang bilang gitu jelas. Yang kedua adalah yang penting lagi dilihat adalah ini adalah Jumhur nih kritik sebagaimana dimaksud oleh Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya kritik terhadap pemerintah, terhadap sebuah kebijakan Omnibus Law sampai sedemikian rupa, ditahan dan gak bisa ditemui oleh pengacaranya. Dan sampai sedemikian rupa juga kemudian banyak undang-undang ditabrak dari hak asasi manusia terdakwa. Itu bagi kami ini butuh perhatian, bukan hanya pengadilan, bukan hanya Jaksa Agung, bukan hanya Kapolri yang sekarang sudah menegaskan misalnya semangatnya mereduksi. Harusnya terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya. Karena ini bagian dari kritik. Harusnya juga hak-hak dia untuk misalnya nggak ditahan dan lain-lain sudah dilepaskan. Itu dari saya. Terima kasih.